Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah bilikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Silakan dulu. Karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah perisai kita. Dan kepadanya hati kita percaya. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara punya kekuatan karena percaya pada Yesus. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria, hatiku beria-ria, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, kalau saudara mau bangkitkan, hidupi soal hati yang bersyukur, banyak baca kitab Mazmur. Kalau saudara mau jadi orang yang banyak nikmatnya, banyak baca kitab Amsal. Kalau saudara mau pelajari tentang hidup ini sia-sia, baca kitab Pengkhotbah. Kalau saudara mau jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, baca kitab Kidung Agung. Haleluya. Kalau saudara mau menanti kedatangan Tuhan, baca kitab Wahyu. Haleluya. Dan kalau saudara-saudara mau tetap sekali Yesus, tetap Yesus, baca kitab Galatia. Haleluya. Jadi kita bersyukur karena banyak hal, tapi hari ini saya ingin saudara lihat baik-baik bahwa ada beberapa bagian dari hidup kita yang manusia tidak jadikan sebagai alasan untuk disyukuri. Saudara, kita memiliki 1001 macam dasar dan alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Berhentilah membanding-banding diri dengan orang lain. Orang lain bisa lebih hebat, tetapi kita sendiri memiliki sesuatu yang Tuhan beri yang orang lain tidak punya. Katakan amin. Orang lain mungkin mengecilkan, menghina saudara, tetapi ingat bahwa di mata Tuhan kita berharga, akan sangat berharga, sangat berarti. Itu sebabnya jangan ada orang yang menyia-nyiakan hidupnya, atau menyiksa diri, atau memelas diri, atau merasa saya sudah jadi orang paling malang di seluruh dunia. Ya, jangan hitung-hitung kesulitanmu, jangan hitung-hitung masalahmu, hitung uangmu. Amin. Haleluya. Jangan terlalu banyak hitung orang yang membencimu. Amin. Hitung sudah orang yang mengasihimu. Amin. Jangan terlalu banyak menghitung saudara-saudara punya masalah. Hitung harapan-harapan yang tersedia di hadapan kita. Karena Tuhan kita punya rencana yang dahsyat tentang kita. Haleluya. Orang yang tidak melihat kebaikan Tuhan akan selalu murung. Orang yang tidak melihat harapan hidup bersama Tuhan akan selalu kecewa. Orang yang tidak melihat bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik akan selalu merasa kecil, merasa tidak berdaya. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya ingin memberi atau berbagi tentang poin-poin apa yang harus kita syukuri. Yang pertama yang harus saudara dan saya syukuri adalah saudara harus bersyukur kalau hari ini masih hidup. Kehidupan kita sekarang patut disyukuri. Kenapa? Karena orang mati sudah tidak bisa bersyukur. Orang mati sudah tidak bisa bikin apapun ekspresi kepada Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih bisa melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang saya tekan nanti. Kalau kita masih hidup, itu apa keuntungannya? Filipi 1, 21 sampai 22. Filipi 1, 21 sampai 22. Mohon Bapak Yermias membaca, nanti gantian dengan Bapak Adia. Filipi 1 ayat 21 dan ayat 22. Saudara bergairah, haleluya. Bersemangat, katakan amin. Semangat kita karena kita hari ini bertemu Tuhan.
Ibadah kita intinya adalah Tuhan Yesus. Dan kalau intinya adalah Tuhan Yesus, saudara, apapun yang lain boleh tidak ada. Kalau Yesus ada, maka kita akan selalu merasa cukup. 21, 22. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Ya. itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya, puji Tuhan. Karena bagi Paulus itu hidup di kekekalan lebih penting. Sampai saudara-saudara, dia berada pada satu terminal. Kalau dari sisi kerinduan pribadinya suka sekali sama masuk surga. Saudara yang sudah suka masuk surga, katakan haleluya. Kapan? Jadi kerinduan Paulus sampai bilang pada Timotius, dari segi perjuangan pelayanan, aku sudah mencapai garis finish dan sudah mau selesai. Bayangkan kalau ada orang seperti Paulus yang hari matinya dia sangat nantikan karena perjuangan hidupnya. Jadi karena seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak orang takut mati? Termasuk mungkin kita, ya. Yang takut mati bilang amin. Orang satu dulu, berarti yang lain tidak takut mati. Puji Tuhan. Yang tidak takut mati bilang amin. Ya, tidak takut mati. Kenapa? Mati adalah keuntungan. Yang penting hidup bagi Kristus. Haleluya. Jadi sesuatu yang harus kita syukuri, patut kita syukuri sekarang adalah kita masih hidup. Haleluya. Coba saudara cubit punya tangan sendiri, kalau masih terasa berarti masih hidup, ya. Masih hidup, jangan cubit temannya, ya. Karena nanti dia balas. Haleluya. Bersyukur karena kalau kita masih hidup sekarang, saudara-saudara, saya lihat bahwa orang Indonesia punya harapan hidup. Harapan hidup orang Indonesia, kalau pria itu 69 tahun pada tahun 2017. 2017 pria Indonesia punya harapan hidup adalah usianya berapa tadi? 69. Jadi kalau saya 54, tinggal berapa ini kan? Tinggal 15 tahun lagi seperti Raja Hizkia. Kita mau buat apa 15 tahun ini? Kosong. Iya. Sudah boleh bilang haleluya. Jadi kalau saudara masih hidup sekarang, ini adalah anugerah Tuhan. Ada yang sudah lewat 69 di sini? Yang sudah lewat 69. Boleh lambaikan tangan? Semua masih di bawah 69. Puji Tuhan. Yang wanita itu harapan hidup Indonesia 2017 73 tahun. Orang Hong Kong lebih tinggi, 85 tahun. Jadi kalau saudara dan saya masih ada hidup hari ini, saya dan saudara harus bersyukur pada Tuhan. Walaupun mungkin tidak punya sesuatu yang lain yang orang lain punya, tetapi kalau kita masih hidup hari ini, kita harus bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Sama-sama, terima kasih Tuhan. Saya masih hidup. Haleluya. Karena begini ceritanya, saudara, kalau saudara mati atau seseorang sudah mati dengan seseorang yang masih hidup, itu bedanya apa? Begini, kalau seseorang sudah mati, maka untuk bertobat tidak bisa lagi.
Kalau seseorang sudah mati, untuk pemulihan hidup tidak bisa lagi. Jadi sekali orang mati, maka semua yang belum diselesaikan akan tetap seperti itu. Haleluya. Jadi ketika seseorang mati, kemudian dia belum percaya Yesus, maka dia terlambat. Tapi jika seseorang mati dan dia sudah percaya, sudah lahir baru, waktu dia mati, itu sudah tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah lagi. Jadi kalau saudara masih hidup, masih ada peluang restorasi, masih ada peluang untuk perubahan, masih ada peluang pemulihan, masih ada peluang untuk menebus yang hilang. Haleluya. Masih ada kesempatan memperbaiki yang salah. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan untuk berlari lebih kencang lagi ke Tuhan. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan untuk ibadah lebih banyak lagi. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan untuk melayani lebih serius lagi. Karena kalau sudah selesai, kalau sudah meninggal dunia, sama seperti orang kaya di cerita Lazarus, pengen menginjil. Abraham, tolong beritahu kepada saudara saya masih ada 5 di bumi hidup seperti gaya hidup saya, dan saya tidak ingin mereka masuk ke tempat saya ini, karena setetes air pun diminta tak diberikan oleh Abraham. Saking siksanya saya di tempat ini. Saudara, orang di dunia penderitaan dengan dunia bahagia, di konteks itu ternyata masih bisa berkomunikasi. Nah, saudara bayangkan kalau saudara punya mama ada di sana, di kekekalan dalam penderitaan. Atau sebaliknya, saudara punya mama ada di kekekalan dalam kesenangan. Dan saudara, jangan saudara, seseorang ada di penderitaan api selama-lamanya. Dan itu sudah tidak bisa diedit. Kalau foto hitam putih selamanya. Betul? Tidak bisa direpro. Ya, apa itu repro? Direproduksi kembali. Tidak bisa. Itu sebabnya kalau saudara sudah masuk area zona, seseorang masuk zona area kematian, tidak ada lagi pertobatan di sana. Hanya ada apa? Penyesalan. Hanya ada penyesalan. Kenapa dulu saya malas? Kenapa dulu saya ogah-ogahan? Kenapa dulu saya berhitung dengan Tuhan? Kenapa saya tidak sungguh-sungguh waktu itu? Kenapa? Karena kalau sudah di sana, tidak ada lagi apa istilahnya, no turn back, tidak ada no point, tidak ada titik di mana saudara bisa balik. Ada waktu seseorang di mana dia walaupun pengen balik tidak bisa balik. Kapan? Ketika dari hidup kita berpindah kepada alam baka kematian. Tidak ada yang bisa rubah lagi. Jadi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku harus bekerja, memberi buah. Katakan haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang kesempatan. Kalau saudara bisa memberi lebih, beri sekarang. Kalau saudara bisa memberi waktu lebih, beri sekarang. Kalau saudara bisa berdedikasi dengan baik untuk Tuhan, berdedikasilah sekarang. Kalau saudara pengen peduli dengan jiwa-jiwa, pedulilah sekarang. Karena apa? Hidup masih ada. Selama hayat masih di kandung badan, masih ada peluang saudara menabur. Kalau sudah di alam baka menabur, sudah tidak ada waktu. Karena disinilah saudara saya bersyukur saya masih hidup. Saya masih bisa bagikan firman. Kalau masih bisa dengarkan firman. Orang mati tidak dengar firman lagi. Walaupun dia suka, sudah terlambat. Karena dimensi kehidupan yang sekarang ini ternyata sesuatu yang perlu saya syukuri. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Yang masih hidup bilang amin. Amin. Semua. Yang masih hidup bilang haleluya. Saya masih hidup dan saya punya kesempatan. Supaya saya bisa apa? Saya bisa mengatur apa yang harus diatur. Saya menata apa yang masih bisa ditata. Saya membangun apa yang masih bisa dibangun.
saya memperbaiki apa yang masih diperbaiki. Setelah lewat itu, kita tidak lagi punya kesempatan. Sekali lagi, jangan menyesal di belakang. Amin. Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Haleluya. Penyesalan selalu kalau di depan namanya pendaftaran. Haleluya. Jangan menyesal nanti sudah di belakang. 5 saudara laki-laki dan orang kaya di Hades, di tempat yang menderita itu orang kaya pengen melayani, pengen jangkau jiwa, pengen pakai hidupnya, tapi terlambat sudah. Bilang kiri kan, jangan terlambat bro. Haleluya. Haleluya. Saya melihat ada orang sehat-sehat tiba-tiba mati. Ada seorang pengusaha di Jakarta, dia memperbaiki plafon. Kemudian di plafon ada OVU apa kalau di Tondano? Itu OVU Tampaner. Dia tahu. Dia teto untuk pengusaha. Cuma OVU, bayangkan. Masa OVU bisa mengakhiri kehidupan seorang pengusaha? Haleluya. Dia teto, kemudian dia rasa pusing, bawa di rumah sakit, selesai. Halo? Hanya OVU. Apalagi kita tahu kita yang listrik. Hidup bisa berakhir, hidup bisa berhenti. Itu sebabnya ada orang juga tidur, dia takut tidur karena dia takut tidak bangun. Jadi kalau saudara masih bangun, itu patut disyukuri. Bersyukur masih bangun. Haleluya. Karena hari ini tanggal rawan. Tanggal berapa? 13. Haleluya. Kalau saudara masih bangun, ini tanda bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kita bersyukur Tuhan masih ada hidup saya. Tuhan masih ada nafas. Haleluya. Glory, haleluya. Ada oma di Sangir, saudara hampir 100 tahun, maafnya anak mati-mati. Pernah tanya, oma, kenapa oma dan umur panjang ini? Oma bilang kita suka mati. Itu Tuhan tidak panggil-panggil ya Pak oma. Oma bilang, Tuhan sholat jangan berapa kali panggil, karena oma ini pongo. Oma tidak dapat dengar. Jadi 100 tahun lebih. Umur saudara tidak tergantung saudara sehat atau sakit. Karena tidak karena sakit saudara akan pasti mati, tidak. Orang tidak karena sakit maka dia mati. Ada orang sehat-sehat tiba-tiba selesai. Tapi kalau hidup sudah selesai, pastikan selama masih hidup di bumi ini telah hidup bagi Kristus, telah hidup bagi kerajaan Allah. Sehingga ketika hari itu tiba, tidak ada penyesalan. Oke, saya senang sekali kalau saudara tidak menyesal di sana, karena hari ini catat tanggalnya. 13 Agustus 2023 telah diingatkan pada saya supaya saya tidak menyesal nanti di sana. Haleluya. Kalau ada penyesalan, saya pernah cerita sering bilang begini, saudara, kalau ada jemaat, maaf, bukan saudara ya, kalau ada jemaat masuk neraka, kok gembala masuk surga, kok jemaat dari bawah bilang begini, sampai hati kan, nah, sampai hati apa? Orang banyak selama ini salah, tidak diberitahu. Saudara-saudara, banyak pendeta itu korban perasaan. Mau kasih tahu salah, yang tidak kasih tahu salah juga. Lebih baik kasih tahu walaupun orang korban perasaan. Itu korban perasaan itu upahnya besar. Upah menggembalakan domba-domba, upahnya mahkota. Amin. Jadi lebih baik saya pilih, saya kasih tahu. Kenapa kalau tidak dikasih tahu? Nanti kalau ada orang ngomong dari bawah, sampai hati gembala. Orang malas masuk gereja, gembala cuma bilang, oh Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Engkau malas-malas masuk gereja, sudahlah maklum karena Tuhan sibuk. Amin. Katakan amin. Sudahlah, engkau kan lagi piara-piara pelompi, no? Di Tondano. Haleluya. Engkau kan lagi tanam-tanam
Tawaan toh di perbatasan Kota Mobagu dengan Bolmong dengan Minahasa. Kalau kau sibuk, ibadah kan tidak ada waktu. Tapi kalau saya bicara begitu, nanti saudara yang balik bicara. Kalau waktu itu kami salah, kenapa tidak ngomong? Haleluya. Jadi bagusnya apa? Ngomong saja. Saudara akan menyesal kalau malas ibadah. Jadi sudah ngomong dong. Haleluya. Saudara pilih mengantuk atau ibadah? Mengantuk diatasi jangan apa? Minum kopi. Haleluya. Kalau ada sesuatu yang bisa mengatasi mengantuk supaya bisa ibadah, ambil itu. Amin. Yang penting jangan sianida. Kalau saudara-saudara tidak dalam posisi sebagai orang yang mau mendengarkan teguran, maka hidup ini akan sia-sia. Katakan haleluya. Mengikuti kemauan sendiri, mengikuti selera sendiri, dan akan kecewa ketika ditegur, maka akan ada banyak penyesalan di satu waktu. Saya bersyukur memiliki orang yang selalu memberi kami arahan. Karena apa? Di masa depan, di waktu kita berpindah di alam baka, tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi perbaikan, tidak ada lagi apa PK, tahu PK? Peninjauan kembali. Tidak ada. Hukuman mati bisa berubah seumur hidup. Tidak ada. Sebab kalau sudah di alam itu, kita tidak lagi punya harapan apa-apa. Jadi harapannya adalah hari ini. Jadi kalau kita masih hidup, kita harus bersyukur karena saya masih punya hidup, dan ternyata hidup ini adalah persiapan untuk hidup saya yang akan datang. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita syukuri? Saya lihat di 3 Yohanes 1 dan 2. 3 Yohanes 1 dan 2. Bapak Yermi, 3 Yohanes 1. Surat 3 Yohanes ayat 1 dan 2. Karena ini cuma satu pasal, langsung 1 dan 2. Demikian firman Tuhan dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yes. Saudara-saudara, Tuhan juga mau kita sehat. Haleluya. Ada satu kelompok di mana di luar negeri ini mereka punya ajaran begini. Mereka tidak percaya mujizat. Jadi mereka mengajarkan orang untuk mensyukuri penyakit itu. Ya, saudara sakit apa? Supi. Ya, kemarin ada orang yang gigi palsunya patah, sipu. Haleluya. Tahu sipu? Ompong. Kalau saudara-saudara sehat, saya ingin saudara ingat baik-baik, Tuhan pengen kita sehat. Tuhan pengen kita baik-baik saja. Itu sebabnya saudara-saudara sekarang ini kalau kita lihat, mengapa kita harus bersyukur? Satu poin pertama tadi kehidupan. Yang kedua yang patut kita syukuri adalah kesehatan. Haleluya. Saudara sehat-sehat semua karena Tuhan. Kita sehat bukan karena vitamin. Vitamin A, B, C, D dan seterusnya. Ada vitamin B, ada B12, B6, B dan seterusnya. Bekom namanya. Haleluya. Jadi kita bukan sehat karena vitamin. Sebab vitamin saudara bisa minum, tapi kalau hati tidak sejahtera, maka tidak akan berdampak pada tubuh kita. Jadi ketika kita ada di sini saudara-saudara, kita ada dalam kehidupan sekarang dan kemudian kita sehat, saya percaya ini hal harus kita syukuri. Karena sekarang ini ada sekitar 30 penyakit, 30 jenis penyakit menular. Sudah tahu 30 jenis penyakit menular yang lagi berjalan sekarang. COVID sudah tidak populer.
karena rata-rata orang so cuek, walaupun di barang masih ada, ya, barang masih ada. Tapi karena orang semua sudah pengalaman, orang menghadapi dengan iman, maka COVID yang ketakutan, amin. Karena kesehatan datang dari Tuhan, amin. Orang yang mungkin menyebar-nyebar isu tentang virus-virus baru, saudara, saya pikir mungkin ya, tapi bukan area saya untuk komentar, ya. Dan ada 10 penyakit yang mematikan. Itu kata data alon dokter. Ada 10 penyakit mematikan. Kalau kena, sudah bisa game over. Tapi kalau kita masih ada, bahkan bukan cuma 10, 11 penyakit sudah pernah singgah pada kita, bukan? Tapi kalau kita masih ada hari ini, kesehatan itu dari siapa? Dari Tuhan. Sekali lagi kita sehat karena Tuhan. Penyakit yang infeksi oleh virus, kuman, bakteri, penyakit yang terinfeksi dan infeksi, gangguan saraf kejepit, kelainan jantung, cacat fisik, patah tulang, tidak biasa termasuknya, gigi dan rambut rontok dan lain-lain. Semua gangguan fisik, kabar baiknya oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Bahkan ada orang yang antibodinya lemah, tetapi karena dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah saya ingat ada satu ayat, Roma 8 ayat 11, coba lihat. Ternyata, katakan ternyata. Roma 8 ayat 11, coba lihat ayatnya. Ya, baca. Roma 8 ayat 11. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus itu diam di dalam kamu, ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati dan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yes, Roh Kudus ternyata, saya bilang tadi ternyata. Ada banyak orang tidak memahami, tetapi ada seorang ahli fisika, ahli ilmu alam, dia punya nama Amos Young. Yo, tulisan Amos Young. Sini ada Amos Balang. Dia telah meneliti, saudara, penelitiannya. Saya tertarik untuk ikut penelitian. Ternyata, katakanlah ternyata, saudara-saudara, ada yang belajar di sini fisika kuantum. Ada yang belajar fisika kuantum. Jangankan fisika, matematika saja terang lari. Fisika kuantum. Fisika kuantum ternyata dari satuan terkecil unsur itu kemudian ada dia punya pembagian yang ada yang namanya neutron, proton, ya. Neutron, proton, ada satu lagi elektron. Setelah itu bagian-bagian itu dibagi lagi, dibagi, dan setelah bagian partikel terkecil ditemukan, ternyata di dalamnya seperti ada gerakan seperti bumi mengorbit matahari. Dan itu sifatnya bukan materi, tapi sifatnya spiritual di dalam materi. Dan kemudian dihubungkan dengan Roh Kudus dalam tubuh kita yang fana. Roh Kudus, katakan Roh Kudus dalam tubuh kita yang fana. Bagaimana penjelasan biologis medisnya bahwa Roh Kudus itu bisa membuat tubuh kita yang lemah dihidupkan atau diefektifkan atau disehatkan. Saya jelaskan, saudara, saya kaitkan dengan ayat. Masih ingat ayat, hati yang gembira adalah obat. Saya jelaskan lagi, hati itu adalah sisi roh kita. Hati itu bukan hati gabah yang bikin agam pesana di Tondano. Bukan itu, hati bukan hati organ. Hati itu bahasa Ibrani-nya lev, L-E-V. Lev itu artinya the center of life, pusat kehidupan. Pusat kehidupan kita adalah bukan jiwa, bukan tubuh, tapi roh. Jadi kalau baca itu ayat hati yang gembira adalah obat, lebih masuk lagi roh yang bergelora, roh yang berkobar-kobar adalah obat yang manjur. Haleluya.
Berapa banyak orang dalam praise and worship sembuh, dipulihkan. Waktu dengar firman, Paulus lihat ada orang saudara dengar firman, dia beriman, lumpuh sembuhkan. Katakan amin. Dan saya ingin jelaskan juga sedikit kalau sudah tertarik, saya tertarik tapi tuh waktu sekarang kurang 15 tahun kalau anak saya bilang kan. Orang mau belajar bagaimana iman. Iman itu ada di jiwa atau di roh? Iman ada di roh. Itu iman mengalahkan dunia. Itu iman bisa dipegang. Iman bisa dilihat. Iman bisa dikurung di keranjang. Tidak bisa. Iman ada di roh kita. Iman itu yang bisa memindahkan gunung seputar. Bisa memindahkan menjadi tua. Bagaimana menjelaskan? Mengerti tidak mengerti, firman itu tidak ada mustahil. Firman berkuasa. Nah, firman punya berkuasa ini itu lebih banyak ke area spiritual. Begini, mens sana in corpore sano. Artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi yang benar adalah dalam roh yang kuat terdapat jiwa yang tenang, terdapat tubuh yang sehat. Jadi dimulai dari roh. Saudara sehat hari ini bukan karena obat. Lihat nama-nama obat: Antalgin, Remasir, apalagi Neuralgin, baru ada Neoset Forte, tidak ada iklan ya. Kemudian ada tuh obat rata-rata di belakang gin, Antalgin, Decolsin, Bodrexin, Ampicillin, Amoxicillin, dengan apa lagi? Neuralgin, apa lagi? Tetsin. Itu obat bro. Ya, so lain konteks itu. So berenebon. Haleluya. Jadi kalau saudara lihat kesehatan, katakan kesehatan, saya alami sendiri saudara. Kesehatan secara fisik dan secara roh itu kalau sehat roh lebih kuat, fisik itu sama seperti halo. Katakan halo. Supaya perhatiannya tidak buyar. Kalau saudara lagi dikejar anjing gila, padahal saudara lagi supi, bisa lari? Apa yang membuat kau bisa lari? Dorongan untuk selamatkan diri. Betul? Haleluya. Kalau saudara lagi supi ketemu pocong, lari? Orangnya ada lari. Terjebak. Kita ketemu pocong tidak lari, pocongnya yang lari. Haleluya. Jadi ada sesuatu di dalam kita, katakan ada sesuatu di dalam kita. Sama-sama, ada sesuatu dalam kita. Makanya firman Tuhan berkata, roh di dalam kita. Ayo, roh di dalam kita bigger than, lebih besar, lebih powerful, lebih kuat, lebih bisa loncat, lebih bisa mengalahkan roh yang ada dalam dunia. Roh dalam dunia apa? Roh pembawa penyakit itu roh dunia. Roh iblis itu roh pembawa penyakit. Saya bahkan tidak mengatakan iblis itu virus. Haleluya. Pembawa penyakit itu adalah iblis. Jadi kalau saudara sakit bukan karena Tuhan. Amin. Ayat bilang ada orang sakit karena kesalahannya sendiri. Jadi kalau saudara sehat hari ini, jangan karena saudara berpikirin karena Bodrexin, Antalgin, Amoxicillin, Ampicillin, apa semuanya. Tetapi oleh karena roh di dalam kita. Sebenarnya saudara-saudara, kalau saudara punya roh kuat dan saudara sehat hari ini, itulah berkat. Kita bersyukur karena kalau secara teori kalau saudara buka-buka TikTok,
Kita bingung dengan TikTok. TikTok bilang begini, ini TikTok ya. Itu iklan-iklan tentang herbal. Saudara tahu batang pisang itu ternyata obat untuk melicinkan kulit. Haleluya. Haleluya. Datang satu lagi, saudara tidak tahu balakama membuat saudara punya mata jadi tajam. Haleluya. Sudah tahu mana yang benar. Datang daun lemon membuat suara jadi merdu. Haleluya. Mau dengar mana? Ingat, kesehatan itu ada DP komplikasi. Kalau saudara sakit gula, kalau saudara tidak ada darah tinggi, beda dengan sakit gula ada darah tinggi. DP obat beda, betul? Kalau ada gula ada darah tinggi, ada gula ada asam urat, DP obat beda. Makanya harus menurut resep dokter. Tiap sakit tidak sama kasusnya. Tapi kalau Roh Kudus yang jamah, semua kasus selesai. Haleluya. Hati yang gembira adalah, sekali lagi saya sudah jelaskan, hati itu adalah pusat kehidupan. Dan kalau pusat kehidupan itu adalah roh kita. Dan kalau roh kita limpah firman, kita sehat. Saya bilang tadi penelitian sudah membuktikan, ternyata jangankan hidup kita, materi-materi yang ada. Saudara tahu bom nuklir dia punya bahan dasarnya apa? Uranium. Dan uranium itu dia punya unsur yang sangat luar biasa. Satu bongkar, satu pelungku uranium ini bisa membuat jadi bahan bakar kapal induk perang selama 1 tahun. Cuma rupa bongkahan pelungku ini. Jadi itu power daripada sebuah unsur. Setelah diteliti, itu pergerakan di dalam setiap atom di dalam unsur itu yang membuat luar biasa. Jadi kalau di dalam inti hidup saudara ada roh kudus, itu yang membuat saudara luar biasa. Dan kalau saudara masih ada hari ini sehat, ya hari-hari naik ojek, hari-hari di jalan, masuk angin, tapi angin keluar juga. Haleluya. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Tapi coba saudara tidak bersemangat beribadah. Sedangkan cuma buka jendela, angin sondok, dosa. Karena apa? Memang spirit tidak lagi bernyala-nyala. Roh lagi padam. Orang yang roh lagi padam, cecak berbunyi. Kejadian apa itu? Karena roh yang lemah itu ekspresinya ketakutan terus. Ketakutan. Ada pertanda apa ya tadi guntur tengah hari? Haleluya. Pertanda apa tadi? Dan bagi kita leader itu percaya tahayul. Karena rohmu lemah. Karena yang percaya begitu percaya roh dunia, roh jahat, roh iblis. Padahal kita percaya roh kudus. Haleluya. Jadi yang harus kita syukuri adalah kesehatan. Saudara minum air yang diminum sekarang, sesteril apapun minuman, tetap ada plankton bakteri di dalam. Jadi mau pakai merek apa? Saudara bikin merek air minum khusus Tiberias Nelayan. Dia punya apa di situ? Mineral, apapun yang saudara minum. Saudara kalau bawa di laboratorium, tetap ada tubuh begini di dalamnya begini. Bergerak, tetap. Apa namanya? Mikroba atau apa? Tapi kalau saudara sehat-sehat hari ini, udara kita sudah terkontaminasi. Ya udara, kalau saudara pergi ke Jakarta, lihat udaranya, dengan tingkat emisi kekaburan udara tinggi sekali. Jadi Manado masih fresh, segar, tapi dibanding dengan Modo Inding, Manado kalah. Manado dengan Tondano. Jadi kalau orang Tondano mau sakit-sakitan, orang Manado sehat-sehat padahal kontaminasi oksigen, itu berarti roh yang bermasalah. Mau hidup di mana kita sekarang? Haleluya. Kita cuma bisa hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam pengawalan Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan. Minum air yang terkontaminasi, hirup udara yang terkontaminasi, ada di lingkungan yang terkontaminasi. Tetapi walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan, tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengcover kita. Jadi intinya adalah kita punya roh dibangun. Manusia roh kita mesti strong.
Karena dengan demikian, saudara, masalah kesehatan tidak lagi jadi hal yang menakutkan. Yang ketiga, apa yang harus kita syukuri? Yang pertama tadi apa? Masih hidup. Puji Tuhan, masih hidup. 2, sehat. Jangan sampai sudah di rumah sakit, sudah seperti astronot, selang di kiri kanan, selang di kaki, selang di tangan, selang di testa, selang di perut. Kau bilang, gembala, kita boleh BWL? Boleh no? Kau kabelnya nanti bawa. Terus selang-selang dah, boleh mau minta izin bawa. Haleluya. Jadi selama belum ada selang, semangat melayani Tuhan. Karena satu waktu pakai selang tak berdaya. Kalau sehat karena Tuhan, pakai untuk Tuhan. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Mohon baca Pak Yamin. Ibrani 12, 17. Ibrani 12 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalian ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Karena apa? Ketika dia diberi kesempatan untuk menghargai hak kesulungan, ia memandang rendah, ia memandang remeh, ia memandang enteng. Saudara, yang ketiga yang harus kita syukuri adalah kalau kita masih diberi kesempatan. Haleluya. Ada banyak orang sekarang tiap tahun sarjana di wisuda, tapi tidak semua dapat lapangan pekerjaan. Tidak semua ada kerja. Jadi kalau kita punya kerja, kita punya posisi apapun, kalau saudara punya namanya kesempatan, itu tidak boleh tidak. Jangan lupa kita harus bersyukur. Satu waktu saudara mau tapi kesempatan tidak ada lagi. Amin. Saudara, satu waktu saudara pengen tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk saudara bisa melayani. Saudara bisa datang ibadah dengan firman, tidak ada lagi kesempatan karena telah disia-siakan. Sebab saya melihat, minta maaf ya, ada banyak sarjana pertanian kerja jual handphone. Betul? Tidak sesuai bidang maksudnya. Jadi keadaan kita yang sekarang ini, kalau kita dapat pekerjaan, kita ada pelayanan, kita dipercayakan apa saja di gereja. Saudara, jangan sampai ini dianggap sebuah hal yang remeh, tetapi ini adalah kesempatan. Katakan kesempatan. Kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Amin. Orang bilang, orang sukses itu adalah pertemuan antara kecakapan dan kesempatan. Walaupun saudara pintar, kalau Tuhan tidak buka jalan, tidak jadi apa-apa. Haleluya. Walaupun saudara punya semuanya, tapi kalau Tuhan tidak kasih kesempatan, saudara tidak bisa apa-apa. Jadi pada saat Tuhan percayakan sesuatu atau kesempatan, ini harus kita syukuri. Karena apa? Karena Esau ketika ia kehilangan kesempatan, ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, tetapi tidak bisa lagi. Karena Tuhan tutup pintu bagi dia. Kesempatan ibadah di Manado masih luas. Katakan amin. Kesempatan kita cari Tuhan masih banyak sekali tersedia. Kalau kita banding di negara lain, saudara, orang beribadah itu sangat-sangat sedikit kesempatannya. Kalau sudah tahu di negara-negara komunis, orang ibadah itu dilarang. Tapi kita di sini ibadah diberi kesempatan.
Jadi jangan buang-buang waktu, katakan amin. Jangan buang-buang kesempatan. Kau masih ingat 120 tahun Nuh menginjil sambil membangun bahtera. 120 tahun dia beritakan orang-orang supaya bertobat, berita Injil disampaikan supaya mereka bisa diselamatkan. Tetapi selama itu tidak ada satupun yang menggunakan kesempatan itu sampai pintu bahtera ditutup. Dan ketika pintu bahtera ditutup, orang pengen masuk, minta tolong pada Nuh untuk masuk bersama dia di bahtera. Tapi Nuh bilang, pintu sudah tertutup, pintu kemurahan sudah tertutup. Satu saat akan ada banyak orang menangis karena kesempatan ibadah tidak digunakan, kesempatan mencari Tuhan disia-siakan. Sama seperti Esau, ia ditolak. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, dulu dia pandang enteng, dulu dia memandang rendah, dulu dia menganggap remeh. Tapi ketika dia sadar dia butuh berkat keselamatan, ia mencarinya, dia berusaha, tetapi ia ditolak. Kenapa ditolak? Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Saudara, Tuhan kita sabar, Tuhan kita panjang sabar. Tapi ada waktu kalau Tuhan tutup, tidak ada orang bisa buka. Katakan amin. Jadi hargai kesempatan yang Tuhan beri. Hargai kesempatan sudah bisa cari Tuhan. Hargai kesempatan sudah bisa melayani. Jangan anggap murahan apa yang Tuhan beri sebagai kesempatan. Allah kita murah hati, tetapi Allah kita bukan Allah murahan. Haleluya. Saudara-saudara, satu saat ada banyak orang akan menyesal karena kesempatan telah lewat begitu saja. Tetapi hari ini saudara ada di hadirat Tuhan. Ini adalah kasih karunia dan patut kita syukuri. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa ibadah hari ini. Saya masih bisa ada di hadirat Tuhan. Terima kasih saya masih bisa melayani. Ini luar biasa. Saya percaya firman Tuhan cukup sampai sini. Karena ada beberapa orang sudah membayangkan sesudah ini mau apa orang kan. Tenang saja saudara ya. Saya percaya Tuhan sudah selesai bicara. 3 hal yang harus kita syukuri. Kehidupan, karena kita masih hidup karena Tuhan. Kesehatan, kita masih sehat karena Tuhan. Dan kita masih punya kesempatan karena Tuhan. Jangan sia-siakan 3 hal ini, tetapi syukuri semuanya. Dan biar hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhikmat. Ayat terakhir, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 16. Mari berdiri saudara-saudara sambil kita akan menyanyi pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ayat 15 ya, dan 16. Sama-sama kita baca semuanya 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bayangkan ayat penuh kedua terus bilang kan. Luar biasa. Ulang ayat 15. Satu kali lagi ayat 15. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan buang kesempatan, karena hidup adalah kesempatan. Hidup